بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Tuan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita masih melanjutkan kajian tema sebelumnya, yaitu tentang malaikat. Pada tema ke-79 yang lalu ada beberapa kesimpulan bahwa malaikat adalah entitas netral yang hanya memiliki kualitas dan massa dan berperan sebagai perangkat Allah dengan fungsi-fungsi yang ditentukan oleh Allah. Kemudian malaikat tidak berevolusi, tapi bertransformasi sesuai fungsi yang ada pada dirinya. Sifat dan kemampuan transformasi inilah yang membuat malaikat mampu berinteraksi dengan wujud objektif maupun subjektif sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam kajian kita kali ini, menurut Al-Quran, apa saja jenis, nama atau fungsi malaikat itu, Pak Iswan? Makasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua dan reda Allah. Memang masalah malaikat ini banyak hal yang mungkin perlu kita bicarakan, Pak Jul, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita ada beberapa mengenal malaikat atau melalui yang seperti ditanyakan tadi, nama atau fungsi dari malaikat. Nah, nama yang disebut Allah ini misalnya yang paling jelas yang sering kita baca itu dalam Al-Quran itu Jibril dan Mikail. Nah, nama ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Nah, di situ Allah mengatakan mangkana aduwallah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, barang siapa yang memusuhi Allah dan memusuhi malaikat, rasul-rasulnya, dan Jibril dan Mikail, sini fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah lah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ada dua nama yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Jibril dan Mikail. Nah, kalau Jibril ini mungkin tidak perlu kita bahas dalam konteks kemarin-kemarin juga sudah kita bahas. Jibril itu jelas fungsinya yang disebut di dalam Al-Quran. Dia sebagai membawa wahyu yang secara umum yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu. Dan juga nama-nama Jibril ini ada juga nama-nama lain yang disebut oleh Allah. Misalnya seperti Ar-Ruh, Ruhul Amin, atau Roh Kudus. Nah, ini bagi Jibril. Nah, sedangkan Mikail di dalam Al-Quran ini Allah tidak pernah menyebutkan sama sekali apa fungsi daripada Mikail ini gitu. Nah, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan itu Allah juga tidak menyebutkan Mikail itu fungsinya. Allah hanya menyatakan barang siapa memusuhi Allah, memusuhi Rasul dan memusuhi Jibril dan Mikail ini, dia juga musuh Allah gitu. Nah, jadi Mikail ini dalam ayat ini tidak dijelaskan sebagaimana fungsi-fungsi Jibril yang sudah kita pahami dan kita tahu gitu. Nah, ada juga di dalam hadis ini fungsinya disebut gitu. Fungsinya disebut bahwa Malik ini menurunkan hujan, bahwa malaikat Malik inilah yang menumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah,
ini apa yang disebut di dalam hadis Malik membagikan rezeki katanya. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis ini pun dia hadisnya maktu. Maktu artinya sanadnya itu sanad ke atas itu dia tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai pada tabiin begitu, kepada hingga tabiin. Nah ini hadis. Nah hadis-hadis seperti ini misalnya dapat kita lihat di dalam hadis-hadis Abu Syekh Al-Asbahani itu menyatakan tugas-tugas seperti itu. Nah juga kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fatwa yang dibuat oleh Ibnu Bas, itu jelas malah dapat kita lihat di nomor 1452 itu bahwa yang dinyatakan Mikail ini adalah fungsinya untuk mengurus rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan gitu. Nah tapi itu bukan dalam konteks Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang disampaikan Quran. Artinya jika kita melihat daripada rasionalitas Quran itu hanya sekedar pendapat bahwa Mikail ini, nah itulah tugasnya. Nah itu yang dimaksud dengan informasi yang kita dapat tentang Mikail gitu. Tapi mengenai sifat malaikat Malik ini ada juga dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril, mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum? Jawab Jibril, Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan. Bagaimana nih Pak Suwan? Nah kalau seperti hadis yang Pak Jul sebutkan ini, hadis ini ada juga terdapat di dalam riwayat Imam Ahmad, itu di dalam Musnad Imam Ahmad itu kalau kita lihat di nomor 13343 itu menyebutkan hadis seperti itu gitu. Nah tapi bagaimana validitas hadis ini kalau kita lihat berbagai literatur para ulama, nah ini banyak juga perbedaan para ulama terhadap validitas daripada hadis ini gitu. Nah yang jelas tidak ada satupun literatur yang menyatakan bahwa hadis ini sahih kalau dilihat dari sisi validitas sanad dan rawinya gitu. Nah kalau kita lihat misalnya pendapat-pendapat lain, misalnya dapat kita lihat dari pendapat Al-Hafiz Al-Iraq itu. Al-Hafiz Al-Iraqi ini kita temukan di dalam Tahrik Ihya, itu di nomor 181 di bagian 4-nya itu. Nah beliau menyatakan bahwa hadis ini tidak sahih tapi hasan gitu. Bahkan kalau dilihat lagi di dalam ulama lainnya, misalnya Syuaib Arnaud. Nah Syuaib Arnaud ini malah menilai hadis yang tadi Pak Jul sebutkan itu adalah dhaif begitu. Nah itu dari sisi hadis. Nah kalau kita lihat dari sisi rasionalitas Quran juga, kita sudah bahas tentang surga dan tentang alam akhirat, tentang surga, tentang neraka. Nah di sana kan kita sudah bahas bahwa di dalam informasi Al-Qur'an itu dunia alam akhirat ini kan belum terbentuk. Surga dan neraka juga belum terbentuk. Kemarin sudah kita bahas di tema 51 itu. Artinya kalau kita lihat dari rasionalitas Quran, jadi hadis ini tidak memiliki validitas sama sekali, sebab matannya, isi daripada hadis ini tidak rasional, tidak logis, karena Al-Quran berbicara lain, nah hadis berbicara lain. Gitu. Adakah sumber lain untuk dapat memahami apa fungsi Mikail ini, Pak Iswan? Nah kalau kita berbicara tentang wahyu,
kan Allah, kita kan wajib juga percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, di luar apakah perbedaan pendapat segala macam, tapi ada kitab yang pernah diturunkan Allah. Nah, secara literal kalau kita lihat, kita lepaskan dulu pikiran kita, itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata Mikail ini disebutkan juga, disebutkan juga di dalam Alkitab. Bahkan di dalam Alkitab itu jelas disebutkan bahwa jabatan Mikail ini dia sebagai penghulu daripada malaikat. Dia pemimpin daripada malaikat. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu juga digambarkan bahwa Mikail ini nanti dialah yang bertempur. Dia nanti dengan malaikat-malaikat lainnya melawan, istilahnya di dalam kisah itu, yang kita katakan Israiliyat ini, bahwa dia akan melawan musuh-musuh daripada Allah. Dia melawan binatang, dikatakan melawan ular, bahkan dikatakan melawan setan Lucifer, beserta kalau di dalam Alkitab sepertiga malaikat-malaikat yang katanya memberontak kepada Allah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita lepaskan cerita itu, kita ambil substansi daripada Mikail berdasarkan literatur ini, berarti Mikail ini dia berperan dalam melaksanakan kehendak dari subjektif Allah, karena dia turun, dia berperang. Ini kalau kita lihat gitu. Nah, dia berperang, jadi dia sebagai melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah ini dalam arti kata baik melindungi umat manusia maupun menghukum, mengeksekusi umat manusia, karena di dalam tugas-tugasnya di dalam kitab Wahyu itu, tugasnya di dunia ini untuk memerangi dan menolong seperti itu. Nah, kalaulah kita anggap Israiliyat ini dalam substansi kepemimpinan dalam memberikan sanksi atau pertolongan malaikat yang namanya Mikail ini. Nah, ini berarti tugas daripada Mikail ini ya melaksanakan fungsi-fungsi tadi. Nah, misalnya ketika Allah ingin menghukum umat Nabi Nuh, nah Allah mengirimkan hukuman-hukuman yang bersifat material. Nah, ini kalau kita mau menganggap itu fungsinya. Demikian juga misalnya ketika ketika perang Badar. Nah, di sini kan perang Badar Allah jelas mengatakan di surah Al-Anfal ayat 17 itu, Allah katakan, bukanlah kamu yang melempar. Ketika kamu melempar itu, bukan kamu yang yang membunuh ketika membunuh itu, tapi sebenarnya Allah lah yang melakukannya. Nah, Allah ini kan sudah kita bahas entitas abstrak. Dia harus melalui sesuatu yang nyata. Nah, ini yang tugas daripada malaikat Mikail. Atau ini hanya sekedar pendapat, kalau dihubungkan dengan itu, misalnya ini bisa menjawab, nanti kita bahas di lain masalah, menjawab kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, kok apinya bisa dingin. Nah, kita udah bahas fungsi netral daripada malaikat dan fungsi transformasi daripada malaikat ini gitu. Nah, ini yang dapat saya jelaskan fungsi daripada Mikail sesuai dengan informasi atau literatur yang kita dapat. Kemudian bagaimana dengan Israel yang disebut bertugas untuk mencabut nyawa tiap-tiap orang? Sebab ini sudah menjadi keyakinan umum bahkan dari masyarakat awam hingga para ulama dalam memberikan pemahaman tentang adanya sosok yang bernama Israel yang mencabut nyawa sesuai dengan ajal yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau Israel ini jelas Allah tak pernah,
Kalau tadi kan Allah jelas nyebut Pak Jil ya, ada yang namanya Jibril, ada yang namanya Mikail. Nah, Israel ini tak pernah kita dengar gitu. Nah, Israel ini biasanya di dalam masyarakat umum ini, di dalam masyarakat umum kita kenal dia disebut dengan apa? Malaikat maut gitu. Nah, malaikat maut gitu. Nah, ini kalau kita lihat tentang kematian seseorang, kita udah pernah bahas juga pada tema 6 sampai tema 8 yang lalu, di mana kita dapat membedakan bahwa ada perbedaan antara al-maut dan al-wafat. Al-maut itu kematian fisik, artinya dia tunduk pada hukum-hukum material objektif. Jadi kalau misalnya fisik itu ditikam luka, itu tidak peduli nih mau orang salah, orang benar, ustadz atau orang biasa, ya tetap sakit karena dia fisik gitu. Nah, ada juga kita kenal kematian psikis yang dikenal dengan wafat. Nah, ini dua perbedaan gitu. Nah, jadi secara umum tadi saya katakan kematian naf fisik ini sesuai dengan hukum-hukum wujud yang ada di dalam sistem kitab mubin. Kita juga sudah bahas dan itu sebagaimana secara umum diatur oleh objektivitas Allah diatur. Nah, objektivitas Allah yang diatur ini disebutkan juga misalnya di surah Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan manusia ketika terjadi al-maut. Nah, misalnya di Ali Imran 145 Allah mengatakan juga kullu nafsin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Jadi kematian-kematian itu ada sebab-sebab material yang diinformasikan oleh Allah. Nah, untuk hal tertentu tadi saya katakan kan ini objektivitas Allah. Nah, untuk hal-hal tertentu peristiwa al-maut, kematian fisik yang bisa dirasakan sakitnya ini bisa juga dia muncul daripada subjektivitas Allah. Artinya subjektivitas Allah bisa saja Allah menghukum yang kita bilang kata azab itu, tapi dia secara subjektivitas, tapi peristiwanya material terhadap fisik tadi. Nah, terhadap fisik misalnya katakanlah kasus-kasus seperti ini kita anggap misalnya orang mati dia kesakitan katanya mendapat azab, mendapat apa. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah juga memberikan informasi ini gitu. Allah ada yang mencabut dengan keras, ada yang dengan ringan. Nah, ini dari subjektivitas Allah. Sedangkan objektivitas Allah dia tetap tunduk pada Az-Zumar 42 dan Ali Imran 145. Ada kitaban muajjala. Dia keluar karena sebab-sebab yang terkumpul gitu. Nah, oleh sebab ini itulah kalau kita lihat di dalam surah As-Sajdah ayat 11, nah itu Allah katakan qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah qala yatawaffakum malakul maut. Katakanlah bahwa malakul mautlah yang mewafat. Ada dua istilah tadi nih kan, malakul mautlah yang mewafatkan kamu gitu. Nah, allazi waqula bikum yang mewafatkan kamu gitu. Nah, terus kata Allah summa ila rabbukum turja'un, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan. Jadi di sini Allah mengatakan qala yatawaffakum malakul mautul ladzi waqula bikum summa ila rabbukum turja'un. Nah, kalau kita artikan sederhananya, malakal maut lah yang diserahi, kan arti malak dulu kan kita udah tahu kan yang diserahi sebagai utusan. Malakal maut lah yang diserahi untuk mewafatkan kamu, kemudian kepada Tuhan lah kamulah yang dikembalikan gitu. Nah, jadi ada yang disebut malak. Allah tidak di sini mengatakan malaikatul maut. Allah katakan malak, artinya dia oknum satu saja gitu. Nah, malakul maut gitu. Nah,
Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini, jika secara umum tadi al-maut ini kematian fisik melalui proses kitaban muajjalah tadi, ini melalui kematian fisik ini itu secara umum, tapi secara khusus Allah bisa memberikan hukuman-hukuman secara fisik yang dirasakan oleh manusia sebelum kematian, sebelum adanya terpisah antara al-maut, naf psikis, naf fisik dan naf psikis. Nah, golongan-golongan inilah yang disebut Allah di dalam Al-Quran, misalnya golongan-golongan orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada hari akhirat misalnya. Nah, inilah yang Allah katakan nanti dia melalui malakul maut. Nah, ini daripada ayat yang disebutkan tadi gitu. Jadi pada ayat yang, kalau kita lihat pada ayat yang saya sebut tadi ini, jadi malakul maut ini, malak ini, satu ini, ya kita kembali lagi, dia adalah peringkat Allah yang tadi entitas netral yang bisa bertransformasi tadi, dia mengambil bentuk dan bertransformasi kepada wujud supaya terjadilah proses-proses di mana orang-orang yang berdosa itu ketika belum terjadi kematian, pada waktu naza tercabutnya kalau kita katakan orang tercabutnya roh gitu kan, dia mengalami fisik, kesakitan fisik, tapi subjektivitas Allah bukan objektivitas Allah. Sebab objektivitas Allah kita bisa juga sakit fisik, sakit ginjal, sakit jantung, itu enggak lihat orang alim atau enggak, itu tetap kesakitan sebelum peristiwa kematian gitu. Nah, selain itu juga bisa saya sebutkan malakul maut ini entitas, dia entitas tadi saya sebutkan entitas tunggal. Artinya entitas tunggal, tiap-tiap manusia itu bukan malaikal maut, satu malaikal maut gitu. Nah, jadi kalau tadi kita katakan itu bernama Israel. Israel tadi itu sebuah nama untuk oknum. Nah, ini yang tidak tepat, sehingga berdebatlah kita. Bagaimana kalau begitu? Oh, di Amerika orang mati sekapal, di Jepang gimana malaikat? Nah, pemahaman inilah yang mungkin perlu kita pikirkan kembali, karena Allah di sini tidak menyebut nama. Kalau nama dia hanya satu oknum, tapi Allah hanya menyebut malak. Artinya ada entitas tunggal. Nah, entitas tunggal ini ya bisa di mana-mana saja, karena setiap orang bisa mengalami kematian akibat fungsi daripada malaikat. Nah, malak tadi yang kalau dia sendiri malak yang ada pada diri. Jadi tidak pada tempatnya kita menyebutkan di dalam rasionalitas Quran bahwa Israel itu satu oknum. Jadi yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran ini hanya fungsi saja. Ada fungsi. Fungsinya malakal maut, satu fungsi gitu yang menyebabkan terlepasnya, wafatnya. Nah, kan ada dua naf tadi, naf fisik dan naf psikis. Nah, ini untuk sementara yang kita jelaskan, yang dapat kita pahami. Ya, demikian pemirsa, sebelumnya kita dengarkan kesimpulan apa yang dapat disampaikan, ditarik daripada kajian ini, Pak Iswan. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan ini, pertama, nama sosok malak yang secara tegas disebut Al-Quran itu hanya hanya Jibril dan Mikail. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa al-maut yang menyebabkan wafatnya manusia bisa berdasarkan objektivitas Allah, artinya kesakitan fisik karena alam, peristiwa alam, bisa juga karena subjektivitas Allah, karena azab daripada Allah, tapi itu dilakukan oleh Allah. Ini kan entitas abstrak. Nah, dilakukan oleh malak, entitas netral tadi gitu. Nah, yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi ini
ini bukan juga merupakan kebenaran-kebenaran final. Artinya, jika ada penjelasan Qur'ani yang secara komprehensif, koheren dan logis dan tepat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an bisa dikembangkan lagi, ternyata ini keliru, tapi pada hari ini yang bisa saya jelaskan menurut Al-Qur'an, nah itulah yang dikatakan Al-Qur'an. Nah, bisa saja bisa dibuktikan lain nanti. Nah, selama itu kita akan merubah keyakinan-keyakinan kita. Tapi kalau yang sudah jelas ini, ya harusnya ya kita rubahlah kepercayaan mitos-mitos yang ada selama ini. Nah, iman kan selalu berubah. Allah katakan kan mungkin hari ini 1, besok 10 gitu. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah. Dapat kita akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.